Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan DMRT. DMRT adalah salah satu uji lanjut yang sering digunakan ya apabila nilai koefisien keragamannya lebih dari 10% atau 10% ke atas untuk kondisi homogen, sementara yang heterogen 20% ke atas. Oke. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang BNT, beda nyata terkecil. Nah, kalau di BNT itu kita menjumlahkan antara rataan perlakuan, ya rataan masing-masing perlakuan dengan nilai BNT 5% dan 1%-nya. Nah, sementara DMRT kita mau melihat selisih jarak ya, selisih jarak antar perlakuan. Oke. Nah, BNT dan BNJ itu hampir sama, hanya berbeda di tabelnya saja. Nah, kalau di MRT ada perbedaannya karena kita melihat selisih jarak antar perlakuan. Nah, untuk contoh soalnya saya ambil dari contoh soal UTS kemarin yang RAL. Yang bisa teman-teman lihat di video yang sebelumnya atau di pembahasan teman-teman sendiri pas menjawab soal UTS. Nah, pada penjelasan saya kemarin ini adalah hasil dari tabel ANOVA-nya ya. Ini adalah hasil dari tabel ANOVA-nya, yang mana di tabel ANOVA saya ulang kembali ada nilai sumber keragamannya. Kalau di RAL sumber keragaman perlakuan, galat dan total, sementara kalau di RAK ada tambahan kelompok. Nah, kemudian ada derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat tengah, F hitung dan F tabel 5% dan 1%. Kemudian di sini kita tambahkan untuk kolom keterangannya. Nah, fokusnya untuk uji lanjut kemarin sudah dijelaskan juga bahwa kita melihat perbandingan antara si F hitung dengan F tabel 5% dan 1%. Ya. Jadi pada F hitungnya pada soal F hitung 4,490. Nah, kita mau menentukan apakah dia akan kita uji lanjut atau tidak. Nah, di sini sudah terlihat bahwa F tabel 5% dengan kondisi DB perlakuan 3 dan galat 12, kita memperoleh F tabel 5%-nya 3,29, sementara 1% 5,42. Nah, jadi apakah dia akan kita uji lanjut? Bisa kita lihat bahwa nilai F hitung di sini pada soal itu lebih besar daripada 5%. F hitungnya lebih besar daripada 5%. Sementara dia masih lebih kecil daripada yang 1%, karena nilai yang 1% 5,42. Yang lebih kecil daripada yang 1%. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah. Oke. Jadi posisinya ada di tengah-tengah. Nah, jadi kalau dia berada di tengah-tengah hanya lebih besar daripada 5%, kesimpulannya adalah dia bintang 1. Oke, bintang 1 itu berarti ada perbedaan yang nyata. Ya, kalau kita lihat dari tabel ANOVA-nya. Nah, kemarin syarat untuk uji lanjut minimal kita temukan dia bintang 1. Kalau misalnya bintang D itu sudah pasti harus kita uji lanjut. Minimal bintang 1. Tapi kalau NS tidak boleh kita uji lanjut. Ya, jadi ini teman-teman harus ingat ya. Tidak boleh lupa. Oke. Nah, jadi di sini bintang 1, oleh karena itu kita lanjutkanlah dia untuk uji lanjut. Nah, langkah yang pertama untuk uji lanjut, langkah yang pertamanya tentu kita harus menentukan yang namanya nilai koefisien keragaman. Ya, di sini harus kita cari nilai koefisien keragaman, langkah pertamanya. Nah, untuk mencari nilai koefisien keragaman rumusnya harus diingat, rumusnya adalah akar dari KTG dibandingkan dengan rataan ya. Ini adalah rataan keseluruhan data. Oke. Nah, akarnya itu akarnya cuma untuk si KTG aja ya. Ini akarnya cuma si KTG aja. Untuk rataannya tidak menggunakan akar. Oke, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, akar KTG-nya di sini nilainya adalah 0,004. Jadi akar dari 0,0004 kita bandingkan dengan nilai rataannya. Teman-teman bisa lihat di pembahasan kemarin, rataan untuk keseluruhan data adalah 0,198.
Oke, kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, hasilnya setelah kita cari adalah 10,83. Ya, hasilnya 10,83. Oke. Nah, sampai di sini. Nah, langkah kedua kita cari yang namanya standard error. Oke, sorry. Nah, 10,83 ini kondisinya seperti apa? Ini kondisi kemarin saya jelaskan bahwa kondisi untuk di soal itu adalah kondisi yang homogen. Nah, jadi 10,83 ini berarti dia uji lanjut apa? Ya, apabila nilai kakaknya 10,83 di atas 10, lebih dari 10%, ini kondisinya apa? Berarti dia kakaknya kakak tinggi. Ya, jadi kalau kakak tinggi atau kakaknya besar, itu kita uji lanjut dengan DMRT. Ya, atau uji BD, uji jarak berganda dan kan. Oke, DMRT ini atau uji BD, uji jarak berganda dan kan. Oke. Nah, untuk uji dan kan, langkah pertama ya atau langkah selanjutnya setelah kita mengetahui nilai kakaknya adalah untuk DMRT kita cari dulu yang namanya nilai standard error. Oke, kita cari nilai standard error atau yang biasa dilambangkan dengan S besar Y kecil rata-rata. Ya, jadi standard error. Nah, untuk mencari standard error, rumusnya adalah akar KTG, ya, akar KTG kita bandingkan dengan R. Kalau tadi mencari nilai KK yang diakarkan cuma KTG-nya aja, kuadrat tengah galat, sementara Y rataannya ini tidak di dalam akar. Nah, kalau untuk standard error semuanya di dalam akar. Jadi akar KTG kita bandingkan dengan R. Oke. Nah, bisa kita lihat akar KTG-nya 0,004 ya. Akar KTG-nya 0,004, kemudian kita bandingkan dengan R ini adalah ulangan. Ya, kalau di RAL dia ulangan, kalau di RAK kelompok berlaku sebagai ulangan. Berarti kalau misalnya RAK berapa banyak kelompoknya, itulah dia yang ada di bawahnya. Ya, pembaginya. Oke. R-nya ada 4. Ya, bisa dilihat di soal. Nah, kemudian kita bagikan 0,004 dibagi 4, baru kita akarkan, hasilnya adalah 0,0107. Oke. 0,0107. Nah, sampai di sini masih bisa dipahami. Oke. Nah, langkah ketiga kita cari nilai SSR. Oke, kita cari nilai SSR. SSR itu adalah significant studentized range, atau ini untuk menentukan jarak pada perlakuan, ya, jarak perlakuan penelitian. Oke. Nah, SSR ini nanti bisa kita lihat dari tabel. Ya, tabelnya tabel Duncan atau tabel P. Nah, untuk SSR sendiri itu pada tabel akan ada galat, sama seperti melihat tabel F ataupun tabel T, akan ada galat disimbolkan dengan V, kemudian ada jaraknya atau P. Nah, karena di Duncan itu kita melihat selisih jarak antar perlakuan, jadi jarak perlakuan itu dimulai dari 2 ya, dimulai dari 2. Kenapa dimulai dari 2, tidak dimulai dari 1? Tidak akan ada perlakuan yang memiliki jarak 1, misalnya P0, P1, P2, P3. Oke. Nah, jadi si P0 ke P2 ini ada 2 perlakuan. P1 ke P2 ini ada 2 perlakuan. P0 ke P2 itu ada 3 perlakuan. P0 ke P3 itu ada 4 perlakuan. Ya, jadi tidak akan pernah ada 1, karena tidak akan mungkin kita kurangkan perlakuan itu sendiri dengan dia sendiri. Ya, tidak akan mungkin kita kurangkan
dia dengan dirinya sendiri. Oke, jadi jaraknya itu berarti dimulai dari 2. Ya, dimulai dari 2. Nah, kalau misalnya ada penelitiannya 4 perlakuan, berarti jaraknya ada 4. Ya, jaraknya ada 4. 2, 3, 4. Kalau misalnya lebih berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Oke, untuk nilai galat ini bisa teman-teman lihat dari tabel ANOVA-nya. Galatnya ada 12. Nah, kemudian kita carilah dia nanti setelah kita temukan nilainya si SSR ini, ya, kita temukan nilai si SSR, baru kita cari nilai DMRT-nya. Ya, kita cari nilai DMRT ataupun LSR. Oke, kita cari nilainya ini dengan rumus nilai dari jaraknya pada tabel P atau pada tabel Duncan, kita kalikan dia dengan standar errornya. Ya, kita kalikan dia dengan standar error. Nih ya, kita kalikan dia dengan standar error, barulah nanti kita temukan hasilnya DMRT alfa. Ya, alfanya 5% dan 1%. Nah, jadi nanti nilai dari masing-masing tabel jarak 2, jarak 3, jarak 4 itu pasti akan berbeda-beda di sininya ya. LSR-nya nanti berbeda-beda tergantung dari nilai P-nya. Jadi ini akan kita ulangi beberapa kali sebanyak perlakuannya. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita akan lanjutkan ke penghitungan atau penentuan nilai dari DMRT-nya sendiri itu berapa berdasarkan nilai SSR yang akan kita cari berdasarkan selisih perlakuan. Oke, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.